Bayangin deh, lu lagi duduk di sebuah warung kopi kecil, TV di pojokan lagi nyiarin berita politik yang agak absurd, kayak sinetron tapi versi ekonomi negara. Di layar itu, dua pejabat negara lagi adu omongan halus soal program makan bergizi gratis, alias MBG. Satunya bilang, jangan potong anggaran, satunya lagi bilang, duit negara harus efisien. Kedengerannya teknis banget, tapi kalau lu gali lebih dalam, ini bukan sekadar soal nasi kotak buat anak sekolah. Ini cerita tentang niat baik, kekuasaan, tanggung jawab, dan gimana satu kebijakan bisa berubah jadi drama nasional. Lu tahu nggak sih, program MBG ini awalnya dirancang buat niat mulia banget. Bayangin, jutaan anak di seluruh Indonesia bisa dapat makanan bergizi gratis setiap hari. Bukan cuma buat ngenyangin perut, tapi buat ngasih gizi, biar otak mereka tumbuh maksimal, biar masa depan bangsa ini nggak kalah dari negara lain. Tapi seperti banyak hal di negeri ini, niat baik nggak selalu berujung baik, apalagi kalau udah bersinggungan sama sistem, anggaran, dan ego pejabat. Nah, di tengah semangat besar itu, muncul dua tokoh kuat, Luhut Binsar Panjaitan dan Purbaya Yudisadewa. Dua-duanya orang berpengaruh, dua-duanya punya reputasi, dua-duanya merasa bertanggung jawab, tapi cara pandang mereka beda. Luhut, yang dikenal tegas dan pragmatis, ngomong lantang, jangan potong anggaran MBG, ini program penting, rakyat nunggu hasilnya. Sementara Purbaya, Menteri Keuangan yang mesti jaga keuangan negara tetap sehat, bilang dengan nada hati-hati, kalau anggaran nggak terserap, ya harus dievaluasi. Negara nggak bisa buang uang begitu aja. Dan di titik itu, percikan mulai muncul. Masalahnya bukan cuma soal siapa yang benar atau salah. Ini tentang dua paradigma yang sering bentrok di dunia kebijakan publik. Di satu sisi ada idealisme sosial, keinginan buat bantu rakyat lewat program besar yang real. Di sisi lain ada realitas fiskal, negara cuma punya uang terbatas, dan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Dan kalau dua kekuatan ini saling tarik, ya udah. Rakyat yang di tengah-tengah sering jadi korban tarik-menarik itu. Apalagi sekarang, setelah program MBG berjalan beberapa bulan, muncul berita yang bikin kepala banyak orang cenat-cenut. Ribuan anak di berbagai daerah mengalami keracunan setelah makan dari paket MBG. Ada yang pusing, ada yang muntah, ada yang dibawa ke rumah sakit. Angkanya nggak main-main. Lebih dari 9.000 anak dari Januari sampai September. Gila, 9.000. Media langsung heboh, masyarakat panik, dan para politisi, ya, mulai saling tunjuk. Luhut bilang program ini baru berjalan, pasti ada kekurangan, tapi itu bukan alasan buat menghentikannya. Dia minta semua pihak tenang dan fokus memperbaiki sistemnya. Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa anggaran harus dijaga, jangan sampai kebocoran atau penyalahgunaan. Dan jujur, dua-duanya punya poin yang masuk akal. Tapi di balik layar, tensinya kerasa. Lo bisa ngerasain nada tegang di setiap pernyataan mereka. Bukan marah, tapi kayak dua orang yang sama-sama yakin mereka paling ngerti apa yang terbaik buat negeri ini. Kalau lo perhatiin, kasus ini bukan cuma soal keracunan atau anggaran. Ini kayak cermin besar buat ngeliat bagaimana Indonesia ngelola program raksasa. Bayangin aja, ribuan dapur umum disiapin di seluruh provinsi, makanan harus dimasak pagi-pagi, dikirim ke sekolah-sekolah sebelum jam makan siang. Tapi di negara tropis kayak kita, 1 jam aja telat, makanan bisa basi. Dan kalau dapur yang masak nggak punya standar kebersihan yang ketat, ya keracunan massal bisa jadi bom waktu. Jadi bukan semata niatnya yang salah, tapi sistemnya belum siap untuk skala sebesar itu. Nah, disinilah peran Purbaya masuk. Sebagai Menteri Keuangan, dia mesti lihat angka. Kalau serapan anggaran rendah, itu bisa artinya dua hal. Program belum jalan maksimal, atau ada hambatan di lapangan. Tapi buat Luhut, pemotongan anggaran di tengah jalan bisa bikin program kehilangan momentum. Dia bilang, kalau terus dipotong, gimana rakyat bisa ngerasain manfaatnya? Dan kalimat itu kayak pesan tajam ke arah Kementerian Keuangan. Sementara publik di luar sana, mereka kebingungan. Sebagian pro bilang Luhut bener, jangan matiin program yang niatnya bagus. Sebagian lagi dukung Purbaya, percuma. Program gede kalau eksekusinya amburadul dan malah nyakitin rakyat. Di media sosial, dua kubu ini ramai berdebat, kayak dua sisi cermin yang saling pantul. Tapi di tengah debat itu, yang sering lupa dibahas adalah anak-anak yang keracunan tadi. Mereka bukan angka statistik, mereka adalah korban dari sistem yang belum matang. Lu tahu yang paling ironis? Di atas kertas, MBG itu
program yang bisa banget jadi legacy hebat buat pemerintahan sekarang. Tapi kalau salah kelola, dia bisa berubah jadi bumerang politik. Dan itu yang bikin semua pihak sekarang waspada. Pemerintah mulai bersihin dapur-dapur yang nggak memenuhi standar, menambah pengawasan, bahkan pasang CCTV buat ngawasin proses masak. Tapi kerusakan kepercayaan publik udah mulai terasa. Sekali rakyat curiga, susah banget buat balikin. Kalau lu pikir ini cuma urusan pejabat ribut, lu salah. Karena setiap perdebatan di atas sana punya dampak langsung ke bawah. Ketika anggaran tertahan, ibu-ibu di desa nggak bisa lagi dapat tambahan lauk untuk anaknya. Ketika program dihentikan sementara, pedagang kecil yang biasa nyuplai sayur ke dapur MBG kehilangan penghasilan. Dan kalau programnya gagal, kepercayaan rakyat ke pemerintah makin turun. Jadi, ya, drama ini bukan cuma soal ego politik, tapi soal kepercayaan rakyat ke sistem negara. Gue pribadi ngelihat ini kayak dua orang yang sama-sama mau nolong, tapi caranya beda. Luhut itu tipe yang jalan dulu, perbaiki sambil jalan, pokoknya jangan berhenti. Purbaya lebih kalkulatif, mikir risiko dulu sebelum nambah bensin. Dua-duanya dibutuhin, tapi yang salah itu kalau mereka nggak saling sinkron. Karena kalau yang satu ngerem dan yang satu ngegas, mobil negara ini bisa slip. Dan lu tahu apa yang bikin cerita ini makin menarik? Di tengah semua itu, Presiden harus jadi penengah. Dia bilang, bakal perkuat tata kelola MBG, jamin keamanan pangan, dan pastiin keselamatan anak-anak jadi prioritas. Kedengarannya tegas, tapi itu juga sinyal. Masalah ini udah serius banget sampai kepala negara harus turun tangan langsung. Di balik senyum dan kalimat diplomatis, lo bisa ngerasa tekanan politiknya tebal banget. Tapi gini deh, kalau kita tarik napas sebentar dan mikir dari sudut pandang rakyat biasa, ini semua terasa absurd. Karena yang mereka mau sebenarnya sederhana. Anaknya makan sehat, nggak keracunan, dan negara hadir dengan cara yang benar. Tapi karena sistem pengawasan lemah, niat baik berubah jadi risiko. Dan sayangnya, hal kayak gini sering kejadian di Indonesia. Bukan sekali dua kali. Program bagus, niat bagus, tapi kesiapan di lapangan dan kontrolnya sering kalah sama target pencitraan dan politik anggaran. Gue kadang mikir, kenapa negara ini suka banget belajar hal yang sama dengan cara yang susah? Kenapa kita baru heboh ketika masalah udah pecah, bukan waktu masih bisa dicegah? Jawabannya mungkin sederhana tapi nyakitin. Karena seringkali yang dikejar bukan kualitas, tapi kuantitas. Bukan keberlanjutan, tapi kecepatan. Semua pengen tunjukin hasil cepat, biar bisa dibilang berhasil. Padahal hal kayak gizi anak dan makanan sehat nggak bisa dikejar kayak proyek kilat. Tapi ya itu, di tengah semua polemik ini, Luhut tetap ngotot kalau program MBG nggak boleh berhenti. Katanya, ini barang baru, wajar kalau masih ada kurang. Dan secara logika, ada benernya juga. Nggak ada program raksasa yang langsung sempurna. Tapi pernyataan itu juga punya sisi lain. Karena wajar masih kurang nggak bisa dijadiin alasan buat abai pada keamanan. Jadi, lagi-lagi, yang dibutuhin bukan pembelaan, tapi pembenahan. Sementara Purbaya juga nggak bisa dibilang salah. Dia punya tanggung jawab besar buat jaga uang rakyat. Kalau ada dana triliunan tapi belum jalan maksimal, dia wajib nanya, kenapa? Karena kalau dibiarkan, bisa kebablasan. Dan di dunia birokrasi, kebablasan itu bahaya. Bukan cuma buat anggaran, tapi juga buat integritas negara. Yang menarik, publik mulai lihat gesekan ini bukan cuma sebagai perbedaan pandangan, tapi sebagai simbol benturan dua cara memimpin. Satu pihak pakai pendekatan empiris lapangan, satu lagi analitis kebijakan. Dan lu tahu, dua-duanya penting, cuman masalahnya, mereka lagi main di panggung yang sama, dengan sorotan publik yang nggak sabar. Kalau lu denger pernyataan Luhut di media, nadanya tegas tapi tetap diplomatis. Dia bilang, jangan potong anggaran MBG, biar rakyat bisa ngerasain. Tapi di balik kalimat itu, ada sinyal keras ke Purbaya. Seolah bilang, jangan ganggu misi sosial ini. Sedangkan Purbaya, di sisi lain, ngomong dengan kalem, tapi pesannya dalam. Kalau anggaran nggak terserap, itu bukan efisien. Itu pemborosan. Dua-duanya ngomong logis, tapi logika mereka berangkat dari prioritas yang beda. Dan inilah yang bikin orang awam sering bingung. Karena di mata rakyat, semua ini kayak rebutan panggung. Tapi kalau lu mau lihat dengan lebih jernih, ini bukan tentang siapa yang pengen tampil, tapi siapa yang paling ngerti cara kerja mesin negara. Dan kadang, yang ngerti sistem justru kelihatan kayak orang yang ngerem.
padahal dia cuma nggak mau mobilnya nabrak. Masalahnya, publik kita sering pengen hasil instan. Kita suka lihat pejabat yang berani ngomong keras, karena itu kelihatan heroik. Tapi pejabat yang berhati-hati sering dianggap menghambat. Padahal dua-duanya dibutuhin, karena negara ini nggak bisa jalan cuma dengan semangat. Dia butuh manajemen, kontrol, dan transparansi. Jadi, kalau lu tanya gue siapa yang benar, gue akan bilang dua-duanya punya kebenaran versi masing-masing. Tapi yang salah adalah kalau mereka berhenti dengar satu sama lain. Karena ketika pejabat sibuk adu data dan narasi, rakyat di bawah nunggu solusi nyata. Anak-anak masih butuh makan, petani masih butuh pasar, dan kepercayaan publik butuh diperbaiki. Lu tahu apa yang paling lucu tapi miris? Di negara yang kaya sumber daya kayak kita, urusan nasi bungkus bisa jadi sumber drama politik. Tapi itulah realita kita. Di sini, hal kecil bisa jadi besar, dan hal besar kadang dianggap kecil. Dan di tengah semua itu, rakyat cuma bisa bilang, yang penting, jangan sampai anak kami sakit lagi. Gua percaya, setiap kebijakan besar pasti lahir dari niat baik. Tapi niat baik aja nggak cukup, harus ada kesiapan, pengawasan, dan kejujuran. Karena rakyat udah capek denger janji. Mereka pengen lihat hasil. Dan kalau MBG ini bisa dibenahi dengan serius, bisa jadi warisan besar buat negeri ini. Tapi kalau cuma dijadikan ajang saling klaim, dia cuma bakal jadi catatan hitam di sejarah program sosial Indonesia. Dan buat lo yang lagi dengerin ini, mungkin lo mikir, gue rakyat kecil, apa urusannya sama drama pejabat? Justru disitulah poinnya. Karena semua drama itu, ujung-ujungnya nyentuh hidup lo juga. Lewat harga makanan, kualitas gizi anak, bahkan lewat kepercayaan lo ke negara ini. Dan kalau kita berhenti peduli, kita juga ikut nyumbang ke rusaknya sistem. Jadi mungkin yang bisa kita ambil dari kisah Luhut dan Purbaya ini, bukan siapa yang menang, tapi gimana seharusnya negara belajar dari kesalahan, bahwa kerja bareng lebih penting daripada saling menyalahkan, bahwa program besar butuh kolaborasi, bukan kompetisi, dan bahwa rakyat pantas dapat yang terbaik, bukan sekadar wacana. Akhirnya setelah semua drama ini, semoga pejabat di atas sana ingat satu hal, rakyat bukan angka di tabel Excel, tapi manusia yang ngerasain dampak nyata. Dan buat lo yang dengerin, jangan cuma jadi penonton pasif, ajak orang lain buat ngerti isu ini juga, biar makin banyak yang sadar bahwa politik dan ekonomi bukan urusan orang atas doang, tapi urusan kita semua. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi, kalau lo ngerasa cerita ini bikin lo mikir, bikin lo lebih paham gimana dunia kebijakan jalan di balik layar, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Biar makin banyak orang yang ngerti bahwa di balik setiap program besar, ada drama, ada perjuangan, dan ada pelajaran berharga buat kita semua. Dan semoga di masa depan, program kayak MBG benar-benar jadi simbol kemajuan. Bukan cuma headline di berita, tapi bukti nyata kalau negara ini belajar dari setiap kesalahannya. Karena pada akhirnya, yang kita kejar bukan cuma makan bergizi gratis, tapi hidup yang lebih layak, lebih adil, dan lebih manusiawi.